Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Katakan, nanti kita akan memerangi Jazirah Arab, dan kita akan memenangkannya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, summa tazur, karena orang-orang beriman ketika mereka mendapati berita Allah, muslim-muslim aku lendalo yang insya Allah semua dirahmati Allah. Insya Allah sedikit kita akan membahas dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah. Syukur kita untuk Allah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpai sahabat dakwah sekalian dalam keadaan senantiasa memelihara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, serta insya Allah diistiqomahkan dalam senantiasa melakukan amal saleh. Sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, kami lanjutkan tayangan kami perihal perkara zina. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang hukuman atau hudud dari zina itu sendiri, serta bagaimana al-bayyinat, bagaimana pembuktiannya. Sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, sekali lagi kami tekankan bahwa di tengah-tengah masyarakat kita ada anggapan bahwa dosa zina tersebut akan hilang, akan terhapus kalau kemudian menikah. Bahwa perbuatan fahisha, keburukan, bahkan zina tersebut akan dihapuskan oleh Allah kalau kemudian pasangan zina tersebut resmi menjadi pasangan suami istri. Padahal nikah itu tidak menghapus dosa zina. Nah, sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, zina itu adalah dosa besar yang oleh Islam, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, itu sangat lengkap sekali tuntunannya. Dia membahas mulai dari bagaimana zina itu tersendiri, bagaimana zina itu terjadi, bahkan dalam perkara pembuktian dan hukumannya itu sudah ada. Tidak boleh dikarang-karang. Maka zina masuk dalam perkara hudud, di mana hukumannya bukan dari manusia, tapi hukumannya sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazaniyatu wazani fazlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina perempuan dan pezina laki-laki, hukumannya di dalam Islam itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Kemudian dalam nas-nas hadis lebih dispesifikkan lagi bahwa hukuman 100 kali cambukan itu untuk yang kategorinya ghairu muhsan, pezina yang belum menikah. Tetapi bagi orang-orang yang sudah pernah menikah, yang sifatnya muhsan, atau orang yang pernah menikah kemudian statusnya berubah menjadi duda ataupun janda, maka mohon maaf, hukumannya itu bukan lagi 100 kali cambukan, tapi dirajam. Sebagaimana ketika kasusnya Ma'is yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW tentang perihal zinanya, oleh Rasulullah SAW kemudian diputuskan untuk fajalada, dijilid. Tapi kemudian tiba-tiba ada yang memberi info kepada Rasulullah SAW. Dia bukan ghairu muhsan, tapi dia muhsan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan faruzima. Maka kemudian dia dirajam. Maka hukuman bagi para pezina dalam Islam itu hukumannya adalah dicambuk 100 kali atau kemudian dirajam. Di hadis yang lain ada sifatnya pilihan, boleh untuk diasingkan. Tetapi ini hanya sebatas perkara pilihan bagi khalifah saat dia ingin menghukumi seorang pezina. Tetapi hukuman yang tidak bisa ditawar itu adalah dicambuk 100 kali atau kemudian dia dirajam. Sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, dan sekali lagi kami ingatkan, hukum ini masih berlaku walaupun tidak diterapkan. Hukum ini masih ada dalam Al-Quran dan dia akan ada sampai hari kiamat. Dan perintah untuk menjilid dan merajam pezina itu hukumnya wajib. Maka ketika dia tidak ditegakkan, ketika tidak ada negara yang mengadopsi hukum ini diaplikasikan untuk masyarakat secara umum,
maka pada saat itu Allah akan menghukumi seluruh umat manusia, khususnya orang-orang beriman juga mendapati dosa dari ditinggalkannya hudud ini. Sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, ingat, hadnya Allah Subhanahu wa taala itu ada keberkahan di dalamnya. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadda yauman, ditegakkannya hukum Allah sekali saja sehari, khairan min arba'ina ayyum tirasabahan, lebih baik bagi kalian Allah turunkan hujan buat kalian 40 hari di setiap paginya. Artinya apa? Ditegakkannya hukum Allah itu sangat baik, mendatangkan keberkahan. Dan ketika hukum-hukum Allah ditelantarkan, pada saat itu Allah mencabut keberkahan dari seluruh umat manusia. Sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, kemudian dalam perkara zina itu lebih spesifik lagi, diatur tata cara proses pengadilannya, diatur tata cara bagaimana pembuktiannya. Dalam Nizamul Uqubat kurang lebih itu ada 3 cara membuktikan kasus perzinahan. Yang pertama pengakuan, dan yang banyak di hadis-hadis Nabi, contoh kasusnya Maiz, contoh kasusnya Al-Ghamidi, itu adalah kasus perzinahan yang pelakunya datang sendiri kepada Nabi untuk minta disucikan. Qad zana itu ya Rasulullah, aku sudah berzina. Anta tohirni ya Allah, kalau ya Rasulullah, kalau bisa sucikan aku. Iya kan? Maka pengakuan seorang pezina yang kemudian mengaku bahwa dia telah berzina, dia bisa dihukumi dengan hadnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum dia dihukumi harus dipastikan, ya kan? Dia berakal, dia sadar terhadap apa yang dia lakukan, ya kan? Seperti itu. Jadi bukan karena ada faktor tekanan dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka orang-orang yang mengakui kesalahan zinanya oleh hakim akan diputuskan hududnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana kasusnya Al-Ghamidi yang sangat populer dalam hadis. Dia mengaku telah berzina kepada Rasulullah SAW, yang kemudian oleh Rasulullah SAW ditanya, apakah engkau serius, apa engkau, sampai kemudian 4 kali ditanya. Maka oleh Rasulullah SAW kemudian dikatakan, sudah, engkau hamil, biarkan kandunganmu kemudian lahir dulu. Maka kemudian ketika lahir datang lagi kepada Rasulullah SAW. Bayangkan hadirin, sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, orang-orang beriman ketika dia berbuat dosa itu merasa sangat berdosa sekali, maka dia datang untuk mensucikan dosa-dosanya, walaupun harus dihukum dengan hukuman yang berat. Kenapa? Karena hukuman dalam Islam, Allahu Akbar, salah satu fungsinya itu adalah dia sebagai zawabir, penebus dosa. Maka dalam hadis diceritakan ketika Maiz ataupun Al-Ghamidi dalam keadaan sakarat ketika menjalani proses rejamnya, Rasulullah SAW mengatakan mereka dalam keadaan berenang-renang di sungai surga. Bahkan andaikan tobat mereka dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya semuanya akan kebagian. Kenapa? Karena saking besarnya tobat yang mereka lakukan tersebut. Mereka benar-benar mengakui dosa zina mereka, dan mereka minta untuk disucikan atas dosa-dosanya tersebut. Sahabat dakwah Gorontalo rahimahullah, yang kedua, ini agak berat. Zina itu boleh dibawa ke pengadilan kalau kemudian yang melaporkannya harus mendatangkan 4 orang saksi. Walladzina yarmunal muhsanati, orang-orang yang menuduh orang berzina, maka mereka harus mendatangkan arba'atu syuhada, 4 orang saksi. Kalau 4 orang saksi tidak dipenuhi, maka mereka akan dihukumi 80 kali cambukan. Dan memang dosa zina itu adalah perkara yang susah dibuktikan. Kenapa? Karena jarang sekali orang berzina terang-terangan. Orang berzina biasanya sembunyi. Maka ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku mendapati istriku dalam keadaan berzina, apakah aku harus menunggu 4 orang untuk menjadi saksinya baru bisa aku membawa kepadamu ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mengatakan, iya, engkau harus menghadirkan 4 orang saksi. Kalau engkau tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka mohon maaf, engkau akan dituduh menuduh qazab, menuduh orang baik-baik berzina, dan engkau dihukum 80 kali cambukan. Dan ini perkara yang agak berat. Dan mohon maaf, menyaksikan di sini benar-benar nonton, dilihat. Bukan cerita si anu, dapat dengar dari si anu, bukan. Nonton secara langsung, Allahumma ya Rabb. Ya kan? Dan yang terakhir, dan ini yang agak merugikan kaum hawa, pembuktian perzinahan bisa didapati dari perkara al-hamlu, hamil. Jadi kalau ada perempuan yang kemudian dia hamil,
Iya toh? Setelah ditelusuri tidak ada suami sahnya, maka bisa dimungkinkan ini perzinahan. Iya kan? Ini perzinahan. Nah, seperti itu. Karena tidak ada perempuan yang dihamili setan. Iya kan? Tidak ada perempuan yang hamil gara-gara tuyul. Pasti ada proses duhul, telah terjadi pertemuan antara punya laki-laki dan punya perempuan. Maka di saat ini perempuan yang sangat dirugikan. Jikalau kemudian ada perempuan yang hamil di luar nikah. Ini kalau kemudian sistem Islam diterapkan, hukum Islam diterapkan, ada perempuan yang hamil di luar nikah, itu bisa dituduh dia berzina. Maka dia bisa diadili. Tolong dibuktikan kehamilanmu ini gara-gara apa. Kalau kemudian dia di pengadilan membawa orang, oh ini yang sudah berzina dengan saya, iya kan? Maka si yang laki-laki ini dia tidak akan bisa dihukumi kalau sang perempuan tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Maka yang dirugikan siapa? Perempuan. Sementara laki-laki bisa bebas. Iya tak? Karena apa? Karena tidak bisa dihadirkan 4 orang saksi. Tapi untuk perkara ini butuh penelitian. Sebagaimana di masa Umar Ibn Khattab ada perempuan yang hamil. Kemudian ditanya oleh Umar Ibn Khattab, kenapa engkau sampai hamil? Dia bercerita, waktu itu aku dalam keadaan tertidur pulas, dalam keadaan sakit dan sebagainya. Tiba-tiba ada laki-laki yang mendatangiku dan aku tidak sadar lagi apa yang terjadi. Setelah itu kemudian aku tidak tahu lagi laki-laki itu kemana. Dan aku ternyata mendapati diriku telah hamil. Kalau yang model seperti ini, maka dia tidak dihukumi sebagai perzinahan. Kenapa? Karena ini terlihat dalam bentuk paksaan. Nah, sahabat dakwah Gorontalo, kami hadirkan ini sebagai tambahan pemahaman pengetahuan buat kita sekalian, bahwa perkara zina sangat jelas di dalam Islam, mulai dari perkara hukumannya, pembuktiannya, dan semua pencegahannya sudah diatur dalam Islam. Maka kita harus menghindari perkara ini sejauh-jauhnya, karena ini adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, sahabat dakwah Gorontalo. Semoga Allah menghindarkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dari segala bentuk yang mendekati perzinahan, dari segala bentuk praktek perzinahan, sehingga kita diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat. Demikian, hadanallahu ayakum azmain, fastabiqul khairat, billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.